Assalamualaikum teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Yasranuddin dengan NIM 180403042, mahasiswa Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian akhir mata kuliah dari Manajemen Rantai Pasok kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu topik dari manajemen rantai pasok, yaitu manajemen distribusi. Manajemen distribusi merupakan proses pengiriman barang dari produsen untuk pemasok dan ke titik penjualan untuk pembeli. Dalam distribusi mencangkup kegiatan dan proses seperti pengemasan, persediaan, pergudangan, transportasi dan pengiriman barang. Manajemen distribusi yang efektif sangat penting karena mengatur segala sesuatu yang terlibat dalam mendapatkan produk yang berkualitas dan berkuantitas, kepada pembeli yang tepat dan pada waktu yang tepat, dengan cara yang paling efisien. Dalam ringkasan, manajemen distribusi meningkatkan perputaran persediaan dan membantu mengoptimalkan proses bisnis. Distribusi merupakan salah satu aktivitas penting dalam konsep bauran pemasaran. Tanpa alokasi, proses pemasaran tidak akan dilanjutkan. Sistem distribusi yang baik dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk menjual produknya. Distribusi adalah proses pemasaran yang tidak bisa diabaikan, yang merupakan aktivitas yang sangat penting untuk semua jenis industri atau jasa. Distribusi adalah bagian paling awal dari proses pemasaran produk. Padahal, distribusi merupakan bagian dari proses pemasaran dan dapat memberikan nilai tambah pada produk. Keunggulan distribusi adalah dapat membuat alur pemasaran yang lancar. Distribusi adalah hubungan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Distribusi merupakan salah satu aktivitas penting dalam konsep bauran pemasaran. Tanpa alokasi, proses pemasaran tidak akan dilanjutkan. Sistem distribusi yang baik dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk menjual produknya. Distribusi adalah proses pemasaran yang tidak bisa diabaikan, yang merupakan aktivitas yang sangat penting untuk semua jenis industri atau jasa. Distribusi adalah bagian paling awal dari proses pemasaran produk. Padahal, distribusi merupakan bagian dari proses pemasaran dan dapat memberikan nilai tambah pada produk. Keunggulan distribusi adalah dapat membuat alur pemasaran yang lancar. Distribusi adalah hubungan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Tujuan distribusi adalah untuk menjamin kelangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima dengan baik oleh konsumen. Dalam pemasaran, distribusi adalah bagian dari berbagai tujuan. Tujuan distribusi adalah untuk mendistribusikan produk ke konsumennya. Adanya proses distribusi tentunya memiliki tujuan untuk saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Tujuan pertama dari pendistribusian ini adalah untuk memudahkan konsumen mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan memungkinkan distributor menyediakan perantara untuk mendistribusikan barang dan memastikan barang sampai ke konsumen dengan selamat. Tujuan distribusi yang kedua adalah membantu menjaga dan mengembangkan kualitas produk. Produk yang didistribusikan dapat membuat produsen mengetahui bagaimana produk mereka dijual di pasar. Semakin banyak permintaan akan distribusi produk, maka semakin tinggi pula kualitas produk yang akan dikembangkan pabrikan bagi konsumen. Tujuan distribusi juga untuk mendistribusikan produk secara merata ke seluruh wilayah, dan distributor bertanggung jawab untuk mengirimkan produk ke konsumen di berbagai wilayah. Dengan adanya target alokasi ini juga dapat membantu meningkatkan nilai barang berdasarkan biaya produksi dan biaya alokasi barang. Kemudian merumuskan target distribusi akhir yang dapat membantu menjaga kestabilan proses produksi dan memastikan bahwa konsumen perlu menjaga kualitas barang dalam kondisi yang baik. Berikut ini adalah tujuan penting dari rilis tersebut. 1. Menjamin kontinuitas produksi. Melalui distribusi, aktivitas distribusi akan terus berlanjut. Proses distribusi memungkinkan produk didistribusikan ke konsumen tanpa terjebak di tangan produsen. Kegiatan produksi akan berlanjut dengan lancar dan menguntungkan. 2. Pastikan produk sampai ke konsumen. Selain penting bagi produsen, distribusi juga penting bagi konsumen. Melalui proses distribusi, konsumen dapat memperoleh produk yang mereka butuhkan.
Proses distribusi juga meliputi pengenalan barang, promosi, dalam proses pengiriman barang ke konsumen. Pembahasan selanjutnya mengenai sistem distribusi. Sistem distribusi yang baik akan mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Ada dua sistem distribusi untuk pendistribusian produk manufaktur, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah distribusi produk ke konsumen melalui perantara daripada produsen langsung. Strategi distribusi. Umumnya terdapat 3 strategi distribusi yang sering diterapkan. Ketiga strategi tersebut meliputi direct shipment, warehousing, dan cross-docking. Strategi direct shipment. Direct shipping adalah pelayanan point-to-point dengan menghilangkan fasilitas antara misalnya gudang dan distribution center. DSD, Direct Store Delivery, ialah pabrik mengirim barang langsung ke outlet retail. Kandidat direct shipping meliputi barang yang mudah rusak, barang dengan volume besar, produk spesial. Strategi warehousing. Warehousing adalah produk disimpan terlebih dahulu di gudang, distribution center sebelum dikirim ke toko. Pengguna warehousing seperti toko-toko yang menjual produk khusus, toko buku, pakaian dan lain-lain. Kandidat direct shipping meliputi barang yang tahan lama, barang dengan volume besar atau bulky, produk dengan resiko tinggi, masalah supply dan permintaan yang tidak pasti. Strategi cross-docking. Cross-docking ialah proses memindahkan produk langsung dari dermaga, tempat penerimaan ke dermaga, tempat pengiriman tanpa penyimpanan sementara. Pengguna cross-docking meliputi toko serba ada, toko bahan pokok, perusahaan truk LTL, air cargo carriers. Kandidat dalam cross-docking ialah item musiman, barang-barang promosi, store-specific pallets, item dengan volume tinggi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi distribusi ada 4 yaitu, faktor pasar, proyek, faktor perusahaan dan faktor kebiasaan pembeli. Manajemen distribusi. Manajemen distribusi merupakan salah satu kegiatan utama dalam mendistribusikan produk, antara lain, pengemasan, manajemen inventaris, pemrosesan pemesanan, logistik dan komunikasi. Tanggung jawab dari distribusi ada 3 diantaranya adalah sebagai berikut, 1. Beli barang dan jasa dari produsen atau pedagang yang lebih besar. 2. Mengategorikan barang atau mengelompokkannya menurut jenis, ukuran, dan kualitas. 3. Memperkenalkan barang atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen, misalnya melalui iklan. Distribusi ini memiliki 2 fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi utama distribusi, yang meliputi mengangkut barang dari produsen, menjual barang ke konsumen, membeli barang yang diproduksi oleh masyarakat yang membutuhkan barang tersebut, menyimpan barang sebelum didistribusikan, dan menstandarkan standar mutu barang agar sesuai dengan keinginan pembeli dan penjual. Fungsi kedua yang diberikan adalah fungsi tambahan, termasuk memilih barang, mengemas barang, memberikan informasi produk kepada konsumen, dan mengiklankan produk. Sekian penjelasan mengenai manajemen distribusi. Jika ada salah kata saya minta maaf, terima kasih atas perhatiannya.